Hello everyone, welcome to my channel Catatan Miss Il. Smart people. Today we would like to study about the first step to learn about English. The first step that we have to learn is about parts of speech or word classes. Dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut dengan kelas kata. And the function of this material today is to make a good sentence in English, yaitu untuk membuat kalimat sesuai dengan kelas katanya dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kelas kata atau word classes atau parts of speech ini memiliki 8 jenis, yaitu yang pertama ada noun, kemudian pronoun, ada lagi verb, and then adjective, adverb, conjunction, preposition, and interjection. This is the first, yaitu noun. Dalam bahasa Indonesia adalah kata benda, yaitu adalah kata yang menamai suatu benda. Contohnya adalah Mr. Zain, yaitu menamai orang ya, atau nama orang. Kemudian book itu untuk menamai benda yang berupa buku. Ada lagi nama kota ya, di situ ada Solo, and then coffee, and then market. Suatu tempat bisa, suatu zat juga bisa. Namun ada yang lain, yaitu kata benda yang ada tapi kita tidak bisa melihatnya, namun kita bisa merasakannya. Kalau yang tadi kan Mr. Zain, book, kayak gitu bisa kita lihat. Maka itu tadi disebut concrete noun. Tapi yang satunya yang tidak bisa kita lihat itu namanya adalah abstract noun. Contohnya adalah truth atau kebenaran, dan juga bisa happiness atau kebahagiaan. Itu kita bisa rasakan dan itu merupakan kata benda tapi tidak ada wujudnya. Begitu teman-teman. The second is about pronoun atau kata ganti. Kata ganti di sini fungsinya adalah untuk menggantikan kata lain, yaitu kata benda ya. Contohnya adalah I, kemudian me. Ada everybody juga, itu untuk menggantikan kata ganti orang. Dalam bahasa Inggris adalah personal pronoun. Kemudian ada this, kemudian ada that. Itu merupakan demonstrative pronoun. The third atau yang ketiga yaitu adalah verb, atau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja, yaitu kata yang kita gunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan. Contohnya di situ ada study, belajar, kemudian ada cook, memasak, ada sleep, yaitu tidur, ada run, berlari, dan juga go, pergi. Semua kata-kata itu digunakan untuk menyatakan aktivitas dari seseorang. Maka kata-kata tersebut itu termasuk ke verb atau kata kerja. The fourth atau yang keempat yaitu adalah adjective atau kata sifat. Kata sifat ini adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Jadi fungsinya kata sifat ini untuk menjelaskan kata benda, seperti itu teman-teman. Di situ ada contoh white. Jadi kalau misalnya kita gunakan white kemudian ditambahin dengan kata bendanya misalnya car, contohnya yaitu white car, maka white di sini fungsinya adalah untuk menjelaskan bahwa si car-nya itu berwarna white gitu. Mobilnya berwarna putih.
Kemudian di situ ada contoh lain, green, good, fresh, young, circle, cool, Indonesian, dan lain-lain. Fungsinya tetap sama, yaitu untuk menjelaskan kata benda yang mengikutinya. The fifth atau adverb yaitu adalah kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan cara ataupun bagaimana suatu kejadian atau peristiwa itu dapat terjadi. Nah, contohnya di sini ada diligent. Fungsinya adalah untuk menerangkan keadaan atau biasa kita sebut dengan adverb of manner. Yang kedua di situ ada quick, sama ya juga adverb of manner yaitu keadaan dengan cepat. Selanjutnya adalah there yang artinya di sana, yaitu masuk ke dalam adverb of place atau kata keterangan tempat. Kemudian contoh terakhir di situ ada now yang artinya sendiri adalah sekarang, maka keterangan tersebut digunakan untuk menerangkan waktu. Dalam bahasa Inggris kita biasa sebut dengan adverb of time. The sixth atau yang keenam ada conjunction, yaitu kata sambung yang berfungsi untuk menyambungkan atau menghubungkan suatu kata atau mungkin frasa serta klausa agar kalimat yang kita buat itu bisa mudah dipahami dan tentunya enak untuk dibaca. Conjunction itu sendiri memiliki beberapa jenis teman-teman. Namun di sini saya sebutkan ada conjunction and yang artinya dan, kemudian ada for yang artinya untuk, kemudian so jadi, ada but tapi dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari conjunction yang jenisnya adalah coordinating conjunction atau kata sambung yang paling umum kita gunakan. The seventh, yang ketujuh, preposition atau dalam bahasa Indonesia adalah kata depan, yaitu kata yang diletakkan sebelum noun, pronoun, atau noun phrase. Preposition ini berfungsi untuk mengawali suatu kata yang bisa menerangkan suatu waktu, posisi maupun cara. Sebagai contoh di situ ada on, in, at, sama under. On sendiri yang artinya adalah di atas, maka preposisi on itu berfungsi untuk menggambarkan letak suatu benda. Contoh dalam kalimat on the table. In sama under juga sama ya. In the box, kemudian under the chair. Itu berarti menggambarkan posisi suatu benda. Kemudian yang at di situ yang artinya pada, maka bisa kita gunakan untuk menggambarkan suatu waktu. Contohnya adalah at 2 p.m. Nah, itu ya teman-teman contoh dari preposition atau kata depan. The last, it is about interjection atau kata seru, yaitu kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu perasaan atau maksud seseorang. Contohnya di situ ada good job, artinya kerja yang baik. Kemudian ada bravo, yaitu artinya bagus sekali. Ada juga ouch, yang artinya aduh. Kemudian ada gitu. Ya, itu adalah kata-kata seru yang biasa kita dengar ya teman-teman. Untuk tambahannya teman-teman juga bisa cari dari mungkin keseharian teman-teman di sekitar. Misalnya ada yang mengungkapkan perasaannya ketika jatuh tuh gimana, ketika kaget gimana. Bisa juga ungkapan marahnya atau mungkin ungkapan simpatinya. Begitu ya. Okay, smart people, this is the end of this material and we have to continue to the next material.
Dan tentunya di materi berikutnya kita akan memperjelas satu persatu dari part of speech yang kita sudah pelajari di awal ini tadi. Ada tadi noun, kemudian ada pronoun, adverb, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari di video berikutnya secara lebih detail lagi. Okay, smart people, thank you for watching this video. And please keep watching this channel to learn about English together. See you all. Have a nice day.